Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kami hari ini dalam bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam karunia nikmat dari Allah SWT. Untuk itu pantas dan wajib kita mengucapkan kalimat tahmid tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuh rahmat, Nabi penyelamat, Nabi memberi syafaat bagi umatnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan itu pada hakikatnya adalah bulan pelatihan, bulan pendidikan dan pelatihan mental fisik. Siapa yang melatih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa materinya? Kurang lebih materinya ada 4 macam. Waktunya kapan, Bu? Bulan Ramadan. Sampai kapan? Dari sampai kapan? 1 bulan. Kurang lebih berapa hari pun 1 bulan? 30 hari kurang lebih. Ada yang 29 kemarin tuh ya. Bila awalnya puasanya hari 1, berarti puasanya 29. Tapi kalau puasanya kemarin diawali hari Jumat, berarti kalau yang puasanya diawali dengan hari Jumat, berarti puasanya 30 hari. Terserah ibu mau yang 29, mau 30, yang penting kita berpuasa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari pelaksanaan puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayatnya di surah Al-Baqarah yang terakhir itu apa tadi, Bu? La'allakum tattaqun. Apa artinya, Bu? Agar kalian bertakwa. Itu tujuan Allah. Tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah untuk membuat kita ini supaya bertambah ketakwaan kita. Semakin mantap ketakwaan kita, semakin bagus ketakwaan kita. Nah, materi yang pertama, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Materi yang pertama adalah tentang kesabaran. Terutama ibu-ibu bulan puasa. Yang bangun jam 2 subuh waktu sahur, itu bapak apa ibu yang duluan? Yang habis sholat subuh, yang tidur duluan bapak apa ibu? Bapak. Kalau ibu bisa tidur nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi banyakkan yang enggak. Kenapa, Bu? Jam 2 bangun menyiapkan makanan untuk sahur. Selesai bersahur, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, ibu tidak tidur, nyuci piring, nyuci panci, ya kan, Bu? Terus selesai baru melaksanakan nyuci pakaian. Habis nyuci pakaian, menjemurnya. Habis menjemur, bersih-bersih rumah, ya, Bu? Habis bersih-bersih rumah, baru ke pasar Keramat, ya, Bu? Pulang dari pasar Keramat, kecapean. Wah, lihat lagi rumah berantakan, hancur-hancuran kayak kapal pecah. Gara-gara anak dan cucunya datang. Mungkin ribut dan sebagainya. Itu yang jam 3 sore yang masak bapak apa ibu? Ibu. Habis buka puasa yang membersihkan makanan habis buka puasa bapak apa ibu? Berarti yang capek, yang letih, yang banyak puyuhnya, kalau bahasa kitanya adalah bapak apa ibu? Ibu. Itu yang paling banyak puyuh dan letih dan capeknya. Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi pertama yang paling dituntut kesabaran adalah ibu-ibu. Jangan sampai bulan puasa kita tercemar, buang percuma pahalanya lantaran kita tidak sabar.
Belum lagi kita ngomel tiap hari, tiap malam. Ngomelnya apa Bu? Dasar jiwa anak nih sama bapaknya sama kerjanya tidur melulu. Coba nih, saya dari jam 2 nggak bisa tidur. Dasar jiwa anak sama bapak sama. Foto aja. Coba saja. Jadi ibu sekalian yang saya hormati. Sabar Bu, itu yang pertama. Sabar yang kedua, sabar mengendalikan amarah. Tadi sabar mengendalikan apa? Letih, uyuh, capek. Ini sekarang sabar mengendalikan amarah. Yaitu tadi semuanya menguras emosi. Nah, bapaknya kayak itu, anaknya juga sama, dan lain sebagainya. Nah ini memerlukan pengendalian amarah. Bulan Ramadan, belum lagi ibu berangkat ke pasar keramat di pinggir jalan, ya Allah, orang makan pentol dengan sakinah dewi, ya Allah. Dia itu padahal suka doyan yang namanya makan pentol, tapi karena puasa, lalu ibu menahan diri. Itu keliornya buah di samping. Berangkat ke pasar keramat, ada lagi orang jual pencok buah. Ada yang ibu-ibu perempuan tidak puasa, karena mungkin berhalangan, tapi tidak tahu diri, tidak tahu sopan santun, orang sedang puasa, asik makan pencok buah. Ibu ngiler lagi, ibu liurnya, ya Allah, dilatih kesabaran. Bulan puasa yang pertama latihannya apa Bu tadi Bu? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang sabar. Sabar di sini ada dua. Sabar menjalankan perintah Allah dan sabar menghadapi ujian musibah dari Allah. Jadi memang sabar itu ada dua. Sabar menjalankan perintah, tiga ya. Sabar menjalankan perintah, sabar menahan, tidak melakukan yang dilarang, dan sabar ketika menghadapi ujian. Ibu sekalian, yang kedua, materi yang kedua, bulan Ramadan kita dilatih dengan keikhlasan. Bulan Ramadan kita dilatih dengan keikhlasan, Ibu. Yang pertama apa Bu? Tentang keikhlasan dalam hal puasa, dalam hal tarawih, dalam hal tadarus. Semuanya itu memerlukan keikhlasan Ibu sekalian. Kenapa? Ada orang awal Ramadan cari masjid yang jumlah rakaatnya 11 rakaat. Sampai di tempat itu, lalu dia ikut sholat berjamaah, sholat tarawih. Mulai takbir. Allahu Akbar. Kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Menjar imam. Ada ajar makmum. Jam 9.02 baru selesai tarawih. Iya, soalnya apa? Soalnya bacaan yang lambat. Akhirnya apa niat? Besok pindah masjid. Malam besok ternyata benar. Cari lagi masjid yang lain. Sampai di masjid yang lain, kebetulan jumlah rakaatnya 23. Wah, 23. Takbirlah bersama imam. Allahu Akbar. Oh, lain sudah punya takbirnya Bu. Aduh, ajar makmum. Ya Allah, malam tadi kelambatan, malam ini kelajuan lagi. Akhirnya kambuh Bu encoknya itu Ibu. Jadi sebenarnya mau 11, mau 23, sebenarnya jangan terlalu dipersoalkan. Yang penting dulu keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas mau 23, apalagi 11, dijalaninya pasti dengan senang gembira. Ya kan Bu? Nah, ikhlas dalam hal beribadah. Puasa jangan merasa diancam. Jangan puasa kita gara-gara lantaran Bu. Kalau kamu tidak puasa, kata bapaknya, tidak aku kasih uang belanja untuk beli pakaian baru dan wadai bulan Ramadan. Oh, diancam. Akhirnya ibu puasa terpaksa.
Harusnya puasa ibadah yang kita lakukan karena Allah, bukan karena suami, bukan karena sahabat, bukan karena tetangga, tetapi karena Allah. Sekarang ikhlas dalam hal yang lain, bersedekah. Hari ini Ibu Suhaidin mengundang kita ke tempat ini, luar biasa. Ini nila satu orang, nila bakar satu orang dapat satu. Insya Allah, bila tidak dapat cari sendiri kata ibu. Bisa nanti pasar. Ibu sekalian, ikhlas dalam hal bersedekah. Orang yang bersedekah ikhlas akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan dia akan diberi rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Ada cerita, mau dengar Bu? Ada cerita, mau dengar? Ada seorang murid yang ikhlas dengan murid yang tidak ikhlas. Suatu hari murid yang ikhlas mau sedekah dengan kiainya. Cuman punya kunjui, tahu kunjui Bu? Singkong. Punya 1 kilo. Lalu dia berangkat ke tempat kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau sedekah dengan Pak Kiai. Singkong aja pakai, enggak apa-apa kata Pak Kiai. Terima kasih, alhamdulillah. Disuruh istrinya menyimpan ke dapur. Istrinya kembali lagi, lalu Pak Kiai tanya, istriku, apa yang kita miliki di rumah ini? Selain singkong tadi, kambing Pak Kiai ada di belakang. Kata Pak Kiai, udah kasihkan kambing dengan muridku yang masih singkong 1 kilo. Ibu sekalian saking gembira, pulang teriak dengan istrinya, istriku, berkat kita sedekah singkong 1 kilo, dapat kambing. Alhamdulillah, kata istrinya teriak. Saking senangnya, akhirnya tetangga sebelah dengar. Ya Allah, ya tetangga sebelah. Tetangga sebelah cuma sedekah singkong 1 kilo dapat kambing. Hari ini aku beli durian Bangkok dari Thailand. Atau beli durian tuh kasongan sudah mulai banyak di taman Bos. Tapi masih mahal. Oh mau sedekah. Kalau aku sedekah durian pasti dapat sapi. Singkong aja dapat kambing. Ini mahal lagi, lebih banyak lagi angkanya. Beli durian. Kalau singkong tadi 3.000 sekilo di pasar Keramat. Kalau mencabut sendiri punya goteng di darat itu gratis Bu. Berangkat itu murid yang tidak ikhlas tadi ke pasar Antasari. Beli durian Bangkok dari Thailand. 5 kilo kali 70.000. Berapa Bu? 350.000. Bayar. Beda dengan singkong 3.000 tadi Bu. 350.000. Tapi di jalan sapi. Pasti dapat sapi. Bu.